Bila kita merujuk pada kondisi pandemi yang ada yang sebetulnya begitu banyak masyarakat justru membutuhkan handphone. Apakah di awal pandemi Anda melihatnya juga terjadi peningkatan atau justru sebetulnya sama-sama saja bergerak stagnan? Justru waktu awal pandemi berarti kita bisa bilang itu di tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu terlihat memang, karena memang masih syok ya, masyarakat atau dunia juga masih, menyesuaikan dengan keadaan pandemi itu sendiri. Jadi, untuk pergerakan sendiri, cenderung agak flat, tapi kita bisa melihat peningkatan yang cukup luar biasa di tahun 2021, di mana masyarakat benar-benar ada di dalam rumah, benar-benar kegiatan online, secara penuh, walaupun memang ada sedikit-sedikit, kembali ke offline, tapi, most of all di 2021 ini, memang banyak faktor yang mendukung peningkatan pertumbuhan dari pasar smartphone itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Untuk merek smartphone begitu yang ada di Indonesia menurut data IDC sebetulnya merek apa sih Mbak Vanessa yang paling laris? Untuk ini tahun 2022 berarti ya? Kalau misalnya untuk 2022 sekarang yang kita lihat, di report kita adalah, Oppo yang pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh Samsung dan, diikuti oleh brand-brand lainnya yang biasanya ada di memang, top 5 ranking, Indonesia, pasar smartphone Indonesia itu sendiri. Oke, tadi Anda sebutkan begitu ya, di posisi pertama justru Oppo, baru di posisi keduanya ada Samsung. Kalau kita lihat juga secara brand sebetulnya lebih mature Samsung begitu ya dibandingkan Oppo. Mengapa Oppo Mhm. juga bisa mengalahkan Samsung? Apa ataupun ada hal apa di sana yang kiranya juga bisa Samsung terbalap oleh Oppo, Mbak Vanessa? Kembali lagi sebenarnya yang, saya mau ingatkan di IDC kita track market, monitor market dengan angka sell in, jadi bukan angka sell out dan lain-lain. Sell in ini berarti lebih ke shipment dan volume ya, istilahnya. Intinya itu volume smartphone yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di Indonesia salah satu faktor paling penting dalam pembelian, smartphone itu sendiri adalah affordability. Seberapa terjangkaunya, smartphone yang ingin masyarakat itu beli. Dan di sini kita bisa lihat, biasanya vendor-vendor seperti Oppo, Vivo, dan, Chinese vendors lainnya memang sangat kuat di segmen yang, affordable ini, atau yang tadi saya sebutkan, ada 75% kontribusi, dari lower end segment atau 3 juta ke bawah ke overall market Indonesia. Kembali lagi Samsung juga, overall sangat dekat dengan, Oppo, tapi mungkin untuk dia punya produk portofolio jauh lebih, matang atau jauh lebih bervariasi, jauh lebih luas daripada mungkin, kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi kita di sini lihat dari perspektif lebih, beda perspektif, beda orang gitu. Oke, baik. Nah ini andai Anda melihat begitu ya secara spek sebetulnya spek yang diminati oleh masyarakat Indonesia lebih merujuk pada spek yang seperti apa sih? Spek smartphone seperti apa sih Mbak Vanessa? Untuk spek itu sendiri mungkin, 3 yang paling utama itu battery, performance atau bisa chip, kamera, dan lain-lain, dan durability sih, itu yang beberapa yang paling penting untuk masyarakat Indonesia. Oke, nah apakah memang spesifikasi yang Anda sebutkan tadi juga dimiliki oleh Oppo dan juga Samsung sehingga mampu merajai ataupun menjadi top position di penjualan smartphone di Indonesia? Tentu, dan bukan cuma hanya dari kualitas produknya saja, tapi kita bisa lihat juga dari sistem distribusinya, after service, care, dan ada juga marketingnya dan lain-lain. Begitu banyak faktor yang bukan hanya kualitas produk itu yang membantu, brand-brand tersebut untuk, mencapai top of the Indonesian market, mmm, Oke, ya. oke, Mbak Vanessa, proyeksi dari Anda di tahun 2023 ini apakah penjualan smartphone akan lebih baik dibandingkan tahun 2022 lalu atau sebetulnya karena memang tingkat inflasi yang masih tinggi, daya beli yang juga ikut menurun, lalu juga banyak hal lain, salah satunya suku bunga yang juga merangkak naik akibat memang menanggapi refleksi dari The Fed. Anda mengamatinya terkait penjualan di tahun 2023 ini akan seperti apa sih, Mbak? Untuk 2023 performa pasar smartphone akan cenderung datar, atau pada skenario yang mungkin lebih optimis akan bertumbuh tipis di persentase single digit yang 1-5% mungkin ya.
Hal ini karena kembali lagi faktor masyarakat akan lebih berhati-hati dalam pengeluarannya dan juga vendor smartphone yang lebih hati-hati dengan approach mereka terhadap pasar. Mereka tentu tidak mau terlalu optimis, di mana keadaan demand masyarakat masih sangat rendah. Pertumbuhan segmen lower end akan kembali lebih tertekan karena faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi kita melihat mungkin di pasar higher end lebih premium dengan harga yang lebih premium akan berperforma lebih stabil, seperti itu.